Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul interaktif mata kuliah Asuhan Nifas dan Menyusui pertemuan ke-7. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir, mungil dan rapuh yang bergantung sepenuhnya pada ibunya untuk mendapatkan nutrisi. Ketika si bayi menyusu, ia bukan hanya mendapatkan asupan makanan, tetapi juga kehangatan, perlindungan dan cinta yang tak tergantikan. Namun, tahukah kita bahwa ASI bukan hanya sekedar cairan yang memberikan rasa kenyang pada bayi? Di dalamnya terdapat komponen yang sangat dinamis, berubah-ubah mengikuti kebutuhan bayi dari waktu ke waktu. Pada topik ini, kita akan membahas bagaimana komponen ASI beradaptasi untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Untuk itu, tujuan pembelajaran pada topik ini adalah di akhir sesi, mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek biologi menyusui yang meliputi komponen ASI, faktor yang berpengaruh terhadap komponen ASI, serta manfaat ASI terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Modul ini terdiri dari video singkat pembelajaran mengenai biologi menyusui, penugasan, serta latihan soal pada akhir pembelajaran. Saat ini, pemberian ASI masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, baik di negara berpenghasilan tinggi maupun rendah. Ini merupakan data prevalensi pemberian ASI di seluruh dunia. Di sini bisa kita amati bersama bahwa hanya sebagian kecil negara yang memiliki prevalensi pemberian ASI di atas 60% dan ditandai dengan warna hijau. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, hanya 1 dari 5 anak yang mendapatkan ASI hingga usia 12 bulan. Sementara itu, di negara berpenghasilan rendah dan menengah, hanya 1 dari 3 anak yang memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Di Indonesia sendiri, tren pemberian ASI juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021, hanya 48,6% bayi yang disusui dalam 1 jam pertama setelah lahir, dan 52,5% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Angka ini turun dibandingkan tahun 2018, yang mengindikasikan adanya penurunan kesadaran atau hambatan dalam praktek menyusui. Akibat dari kondisi ini, jutaan anak di seluruh dunia tidak mendapatkan manfaat penuh dari ASI, yang sejatinya merupakan sumber nutrisi terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta memberikan perlindungan dari berbagai penyakit. Padahal jika kita mengutip pernyataan Dr. Nigel Rollins yang menegaskan pentingnya pemberian ASI bagi kesehatan ibu dan anak, melalui pemberian ASI eksklusif, maka dapat mencegah sekitar 823.000 kematian bayi dan 20.000 kematian ibu akibat kanker payudara. Selain manfaat kesehatan yang luar biasa, pemberian ASI juga berdampak signifikan terhadap ekonomi dengan potensi penghematan hingga 300 miliar dolar Amerika bagi negara di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ASI bukan hanya investasi bagi kesehatan individu, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang sangat besar. Dengan meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap praktek menyusui, tidak hanya nyawa yang dapat diselamatkan, tetapi juga sumber daya kesehatan yang dapat lebih dioptimalkan. Mari kita lihat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang manfaat ASI baik bagi ibu maupun anak. Sebanyak 31,36% dari 37,94% anak yang sakit tidak menerima ASI secara eksklusif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya ASI dalam melindungi anak kita dari berbagai infeksi. Dikutip dari The Lancet Breastfeeding Series menyatakan bahwa pemberian ASI dapat menurunkan angka kematian bayi akibat infeksi hingga 88%. Salah satunya adalah diare yang merupakan penyebab kematian utama ketiga pada anak usia 1 sampai dengan 59 bulan. Setiap tahunnya, penyakit diare menyebabkan kematian sekitar 443.832 anak di bawah usia 5 tahun dan 50.851 anak berusia 5 hingga 9 tahun. Secara global, ada hampir 1,7 miliar kasus diare pada anak setiap tahunnya, menjadikannya ancaman serius terhadap kesehatan anak-anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif memiliki efek perlindungan yang signifikan. Anak-anak yang menerima ASI eksklusif memiliki peluang 66% lebih rendah untuk mengalami demam, batuk, dan diare dengan efek proteksi 0,33 kali dibandingkan dengan anak yang tidak diberikan ASI secara eksklusif. Pada bayi prematur, ASI juga memiliki banyak manfaat. Selain sebagai sumber nutrisi utama, ASI juga dapat membentuk sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan bayi prematur. Bayi prematur sangat beresiko untuk mengalami enterocolitis necroticans, yaitu peradangan berat pada saluran pencernaan yang ditandai dengan kerusakan usus yang bervariasi, mulai dari kerusakan epitel hingga lapisan transmural usus dan perforasi. Biasanya ini terjadi pada sekitar 5-7% bayi prematur dan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Dan secara ajaib, berdasarkan hasil penelitian, bayi prematur yang mendapatkan ASI memiliki resiko lebih rendah 6-10 kali lipat untuk mengalami EKN. Manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari ASI yaitu mengurangi prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak dan remaja yang berusia 6 hingga 16 tahun. Selain itu, bayi yang mendapatkan ASI juga memiliki resiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari dibandingkan bayi yang diberikan susu formula. Hal ini terbukti dari hasil meta-analisis 7 penelitian dengan total sampel sejumlah 76.744 yang menunjukkan penurunan resiko diabetes tipe 2 dengan rasio odds-nya 0,61. Lebih dari itu, ASI juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan otak anak. Bayi yang diberikan ASI menunjukkan perkembangan saraf yang lebih baik yang berkontribusi pada kecerdasan dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Durasi pemberian ASI juga sangat berpengaruh, di mana semakin lama bayi disusui, maka semakin besar potensi kecerdasannya di kemudian hari. Beberapa manfaat ASI pada anak dapat kalian akses melalui scan barcode pada masing-masing slide-nya ya. Kenyataannya, ASI tidak hanya bermanfaat untuk anak, namun juga untuk ibunya. Bagi ibu, pemberian ASI dapat mengurangi resiko kanker payudara. Hal ini disebabkan perubahan hormonal yang terjadi selama menyusui, yang kemudian menyebabkan diferensiasi sel payudara dan pengurangan jumlah pembelahan sel payudara. Sehingga kondisi ini kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya mutasi genetik yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, wanita yang pernah menyusui selama masa hidupnya memiliki penurunan resiko terkena penyakit jantung dan stroke yang fatal dibandingkan dengan wanita yang tidak pernah menyusui. Ini terjadi karena pada proses menyusui maka akan dirilis hormon oksitosin, di mana oksitosin tidak hanya diidentifikasi sebagai hormon yang sangat penting dalam mengeluarkan ASI, namun juga baru-baru ini terbukti memiliki beberapa efek yang menguntungkan pada sistem kardiovaskuler seperti penurunan tekanan darah, vasodilatasi, efek antioksidan, penghambat peradangan, dan penurunan massa lemak. Berdasarkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui proses menyusui tersebut, lalu apa sebenarnya yang tergantung dalam ASI sehingga memberikan begitu banyak manfaat? Pemahaman yang mendalam tentang biomekanis laktasi dan komponen ASI sangat penting untuk dijadikan dasar dalam memberikan edukasi dan konseling. Dengan pengetahuan ini, maka para tenaga kesehatan dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Proses ini dapat kita pelajari bersama melalui beberapa rumusan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja komponen yang terkandung dalam ASI? Yang kedua, bagaimana mekanisme biologi ASI sehingga dapat memberikan efek proteksi baik pada bayi maupun ibunya? ASI adalah cairan biologis yang sangat kompleks dan dinamis, mengandung berbagai komponen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bayi secara optimal. Secara garis besar, ASI mengandung beberapa komponen nutrisi baik makronutrien yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, serta mikronutrien yaitu vitamin dan mineral untuk mendukung perkembangan organ dan sistem tubuh bayi. Selain faktor nutrisi, ASI juga mengandung zat-zat penting yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perlindungan dari berbagai jenis infeksi, yaitu hormon dan faktor pertumbuhan,
sekelompok mikroba flora normal, dan mikroRNA. Komponen tersebut sangat dinamis tergantung pada fase bayi dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor masa transisi bayi yang dibagi menjadi kolostrum, ASI peralihan, dan ASI matur. Yang kedua adalah berdasarkan fase pengosongan payudara yang kita kenal dengan foremilk dan hindmilk. Komponen ASI juga dipengaruhi oleh usia pada saat bayi dilahirkan. Kandungan gizi ASI pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan bayi matur, sehingga pertumbuhan bayi prematur pada awalnya sering kali cukup baik. Faktor lain yang mempengaruhi adalah makanan dan suplemen yang dikonsumsi oleh ibu. Ini merupakan hasil percobaan yang bertujuan untuk menilai komposisi ASI berdasarkan masa peralihan dan fase pengosongan payudara. Pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat bersama perbedaan warna dan karakteristik dari kolostrum, foremilk, dan hindmilk. Sementara pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat perbedaan komponen lemak pada foremilk dan lemak pada ASI hindmilk. Hal ini memberikan gambaran pada kita bahwa komposisi ASI itu bersifat dinamis, tergantung situasi dan kondisinya. Menarik bukan? Oleh karena itu, untuk memperdalam pemahaman tentang biologi ASI pada masing-masing fase, serta mekanismenya dalam memberikan efek proteksi terhadap bayi maupun ibu, maka diskusikan bersama teman kalian dengan memanfaatkan sumber belajar yang tercantum pada modul pembelajaran ini. Dan kerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan dengan mengklik menu penugasan pada modul ini. Selamat mengerjakan!